Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 1910416861, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Pak Adi Mursalim, SEMM. Bab 5, Manajemen Krisis. Pendahuluan, krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Pembanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun pemilik, tingkat keterlambatan manusia atau keterlibatan manusia, dan tindaknya kemungkinan bahkan perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terjadi, orang atau properti terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga dapat meningkatkan dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen. Yang pertama ada penghindaran, yang kedua ada kesiapan, ketiga analisis akar penyebab, yang keempat respon, dan yang kelima adalah resolusi. Langsung saja penjelasan dari penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan rekursor. Penting untuk melakukan adalah penilaian risiko internal dan eksposisi perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Yang kedua, ada kesiapan. Bagaimana penting dari kesiapan adalah pengorganisasian perusahaan yang rentan terhadap krisis, kebutuhan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga, analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasikan penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk menyelesaikan krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Yang keempat adalah tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, mengenai akar penyebabnya, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bertanggung pada akar penyebab dan situasi responsif. Yang kelima ada resolusi. Krisis talon yang diselesaikan seketika, tidak ada lagi kematian yang terjadi, dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusahaan ini adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkus pengeluaran atau mengeluarkan dan membuka botol penyuntikan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas, Johnson dan John memperkenalkan kembali talon dan dengan kemasan baru, dan menjual dan cepat pulih ke tingkat sebelum perusakan. Satu pelajaran dari episode ini adalah bahwa masalah tersebut harus diperbaiki sebelum perusahaan mulai melanjutkan aktivitas pemasaran normalnya. Ringkasan, krisis terjadi, mereka biasanya tidak terduga, sering meningkatkan dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun terjadinya mungkin sulit
atau didistribusikan dan pengembangannya sulit diprediksi. Perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Krisis memiliki pola yang berkembangan melalui tahap. Beberapa krisis didefinisikan di dalam perusahaan, tetapi banyak yang didefinisi di luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, atau pemerintah. Krisis biasanya meningkatkan dengan cepat, terutama ketika media melipati perkembangannya. Bagaimana suatu krisis berkembang tergantung pada investasi, tidak hanya dari perusahaan, tetapi meningkat juga dari pemerintah. Dari kasus yang melibatkan keselamatan dari kesehatan, bencana alam, atau perusahaan lingkungan, instansi pemerintah memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi dan tindakan yang penting. Pemerintah biasanya dapat memobilisasikan sumber daya yang menyebabkannya. Di tempat yang dibutuhkan, perusahaan dan lembaga pemerintah sering bekerja sama dalam menyelesaikan krisis. Krisis berlalu tepat efeknya dapat berlanjut dalam bentuk perusahaan dalam praktik manajemen, peraturan pemerintah yang baru, atau pengawasan publik yang meningkat terhadap kinerja perusahaan. Manajemen krisis dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya krisis dan persiapan untuk merespon secara efektif. Jika adanya yang berkembang, komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu pengurangan kemungkinan yang terjadinya krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai eksposur dan perubahan dalam praktik manajemen. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dimobilitas jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespons secara tepat dan komunikasi secara efektif dengan mereka yang terlibat secara publik dan pemerintah. Sebuah tanggapan membutuhkan identifikasi akar penyebab krisis sehingga dapat diatasi dan krisis di masa depan dapat dihindari. Sebuah tanggung jawab untuk membutuhkan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena dampak dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak yang tidak terpengaruhi. Komunikasi yang efektif dapat melibatkan pemerintah bertanggung jawab. Permintaan maaf kepada mereka yang terkena dampak, ekspresi kepedulian terhadap mereka yang terkena dampak, dan jaminan bahwa masalah sedang ditangani dan tidak akan terulang kembali. Lembaga pemerintah dapat memainkan peran penting dalam komunikasi dengan publik, mengidentifikasi sumber krisis, dan membantu mengatasi dampaknya. Setelah krisis diselesaikan, perusahaan harus menilai lebih kembali langkah-langkah penghindaran krisis dan kesiapannya. Terima kasih.